Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Sastri. Dalam video ini kami membahas nilai-nilai berakhlak dari seorang Safrudin Prawira Negara. Malu itu bila mengambil milik orang lain atau mengambil uang negara. Safrudin Prawira Negara terlahir dari keluarga terpandang di mana ayahnya adalah seorang jaksa. Beliau juga mengambil bidang yang sama dengan ayahnya, namun beliau melanjutkan pendidikannya sampai memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum. Semangat beliau dalam menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi mengajarkan kepada kita tentang nilai kompeten. Perjalanan karir beliau yang pernah menjadi pegawai di radio swasta, petugas Departemen Keuangan, Menteri Keuangan, Wakil Perdana Menteri dan Gubernur Bank Indonesia, baik pada akhir penjajahan Belanda maupun penjajahan oleh Jepang, mengajarkan kepada kita tentang nilai adaptif, di mana beliau mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja pada saat perubahan kepemimpinan. Saat terjadi agresi militer Belanda kedua tahun 1948, Safrudin dipercaya mengambil alih pemerintah karena Soekarno dan Hatta ditahan oleh Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, beliau mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Ini merupakan nilai akuntabel yang dicontohkan oleh Safrudin Prawira Negara, di mana beliau melaksanakan tugas dengan integritas tinggi dan tidak menyalahgunakan jabatan, terbukti dari beliau mengembalikan mandat kepresidenan kepada Presiden Soekarno. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai berakhlak dari seorang Safrudin Prawira Negara. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotimah Mahmuda. Kisah kedua, tertusuk gunting sang suami. Tengku Halimah sebagai seorang istri dari Safrudin Prawira Negara memiliki kisah pilu tersendiri, di mana ketika Safrudin menjabat sebagai Menteri Keuangan Negara tahun 1950, beliau harus mengambil sebuah kebijakan yang dirahasiakan kepentingannya terhadap publik. Kebijakan tersebut menjadi kontroversial karena publik tidak tahu alasan dibalik kebijakan tersebut. Kebijakan itu ialah memotong gaji seluruh karyawan, termasuk gaji beliau, menjadi setengahnya. Pada saat itu gaji beliau yaitu Rp5 yang dipotong setengahnya menjadi Rp2,5. Kemudian Halimah sebagai istrinya bertanya-tanya, mengapa demikian? Beliau tetap menjaga rahasia tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Beliau mengambil kebijakan tersebut dikarenakan negara sedang membutuhkan keuangan atau dana negara yang sedang valid. Kemudian barulah istrinya mengungkapkan, mengapa tidak bilang-bilang? Kalau saya bilang-bilang, berarti itu tidak rahasia. Begitulah kira-kira. Dari kisah ini kita bisa belajar nilai berakhlak yang diterapkan oleh Safrudin, yaitu akuntabel, bertanggung jawab terhadap tugas yang dijalankannya sebagai Menteri Keuangan Negara, tidak membocorkan rahasia negara. Kemudian loyalitas, loyal terhadap negara. Beliau rela dipotong gajinya demi menolong negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Horiza Anzana Nasution. Kisah ketiga. Pada kisah ini kita dapat melihat bahwa Bapak Safrudin benar-benar memiliki nilai akuntabel, di mana Bapak Safrudin yang merupakan tokoh kemerdekaan sangat memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya selama menjalankan tugas yang diemban. Hal tersebut dapat kita lihat pada kisah ini, di mana Bapak Safrudin selalu mengingatkan kepada istri dan anak-anaknya bahwasanya jangan pernah mencuri atau bahkan meminjam uang kepada orang lain jika tidak benar-benar diperlukan. Di mana yang kita tahu Bapak Safrudin pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, bahkan Presiden Darurat Republik Indonesia yang sangat mudah bagi beliau untuk mengambil uang negara. Bukti lain bahwa Bapak Safrudin benar-benar memiliki nilai diri yang akuntabel adalah terciptanya keluarga yang memiliki budaya anti korupsi, di mana Tengku Halimah yang merupakan seorang istri presiden rela berjualan sukun goreng demi menghidupi anak-anaknya. Sekian video tentang Safrudin Prawira Negara. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak dari kisah tokoh nasional ini.